Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaru Rizdianingsi. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Video kali ini berisi tentang penjelasan materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Nurika Irma MPD. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar menurut berbagai pakar. Menurut Slameto, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai tingkah hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut Hamalik, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut Dimyati dan Mujiono, belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif dalam mantra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Selanjutnya, belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Menurut Mustaqim, bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif terjadi karena latihan dan pengalaman, dengan kata lain, yaitu suatu aktivitas atau usaha yang disengaja. Aktivitas tersebut menghasilkan perubahan, berupa sesuatu yang baru, baik yang segera nampak atau tersembunyi, tetapi juga hanya berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari. Selanjutnya, sintaksis. Sebelumnya, apa sih sintaksis itu? Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Jadi, sintaksis dari materi pengertian belajar yaitu: belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Lalu selanjutnya ada parafrasa. Apa sih parafrasa itu? Parafrasa adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama namun tanpa mengubah maknanya. Parafrasa dari materi belajar yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu: belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Menurut saya sendiri, belajar adalah usaha kita untuk menjadi manusia yang pandai berpikir, pandai berbicara, dan pandai bersikap. Belajar adalah cara kita untuk mengekspresikan rasa keingintahuan kita terhadap suatu hal. Pada intinya, belajar adalah cara kita menjadi manusia yang baik dan dapat memanusiakan manusia. Selanjutnya, ada tujuan pendidikan. Pengertian tujuan umum atau nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan nasional. Sejak tahun 1973, berlaku tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. Tujuan umum pendidikan nasional adalah membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan tinggi, dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh dari tujuan umum pendidikan adalah membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Maksudnya itu membangun akhlak diri sendiri untuk kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan membantu melestarikan kebudayaan masyarakat.
Selanjutnya ada pengertian tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Tiap lembaga pendidikan memiliki tujuannya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan karakteristik dari lembaga tersebut. Contoh tujuan institusional yaitu ada lembaga pendidikan SMA, SMP, SMK, MAN, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian tujuan kurikuler atau kurikulum. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program studi, bidang studi, dan suatu mata ajaran yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan yang dikaitkan dengan bidang-bidang studi bersangkutan. Menurut Inlaw, pengertian kurikulum ialah usaha menyeluruh yang dirancang secara khusus oleh sekolah di dalam membimbing murid untuk dapat memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan tersebut. Contoh dari tujuan kurikuler atau kurikulum yaitu tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selanjutnya ada pengertian tujuan instruksional. Menurut Robert F. Meigner, yang mendefinisikan tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetensi. Juga ada Edward L. Dichnowska dan David E. Cavell yang mendefinisikan tujuan instruksional adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan, serta Fred Percival dan Henry Ellington yang mendefinisikan tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil proses belajar. Contoh tujuan instruksional. Tujuan pendidikan sekolah dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan besar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Selanjutnya ada pengertian perubahan pengetahuan atau kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Adapun pengertiannya menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Menurut Neisser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Menurut Gagne, kognitif yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan syaraf ketika manusia sedang berpikir. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada pengertian perubahan keterampilan atau psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketetapan, teknik, dan cara pelaksanaan. Contoh psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengertian afektif, yaitu perubahan nilai dan sikap. Menurut Popham, pengertian afektif dapat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Minat mempelajari sesuatu akan mempengaruhi keberhasilan seseorang baik untuk saat ini atau masa yang akan datang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna
Makna kata afektif adalah berkenaan dengan perasaan, mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi. Semua hal yang berkaitan dengan rasa dalam penilaiannya mengubah ranah afektif. Afektif sikap, menerima, kemampuan seseorang dalam menerima sebuah stimulus dengan cara yang tepat. Kemampuan ini juga berkaitan dengan atensi, penghargaan, dan kemampuan untuk menerima sesuatu. Respon dari setiap anak akan menjadi penilaian yang dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Afektif nilai, menilai, kemampuan untuk menerapkan nilai akan suatu hal. Menilai dalam hal ini bisa berkaitan pada hal-hal yang dapat diterima atau tidak. Kemampuan untuk menyatakan pendapat secara langsung ketika dirasa kurang tepat. Mengekspresikan diri dengan cara tertentu yang pasti dapat melakukan kegiatan yang bersifat positif dalam proses pembelajaran. Contoh afektif, mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pembelajaran, salah satu bentuk sikap yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Partisipasi yang dilakukan berupa usulan kegiatan yang menarik bagi dirinya. Itulah penjelasan materi dari saya guna memenuhi tugas UTS mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Nurika Irma MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.